Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kizia Kumaira dari kelas 10-6 SMA Swasta Kartika 14 ingin membahas dan mengkritik mengenai tata kerja dan kurikulum pendidikan di Indonesia. Saya sengaja mengambil judul topik ini karena memang topik ini sedang hangat khususnya untuk pelajar dan tenaga pendidik di Indonesia. Langsung saja saya mulai untuk topik yang pertama mengenai tata kerja pendidikan di Indonesia. Lucunya sistem zonasi. PPDB Kisruh. Memang saya nggak jelaskan kisruhnya di mana. Kalian bisa cari sendiri mengenai Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G yang telah menyorot tajam kritisi habis-habisan mengenai kebijakan zonasi dan persoalannya. Saya hanya ingin menyampaikan tentang tanggapan saya sejak pertama kali sistem zonasi itu diterapkan. Itu tetap sama saja. Zonasi itu baik sebagai sistem namun gagal sebagai implementasi. Karena lucu saja, jumlah sekolah negeri belum merata, kok bisa-bisanya sepercaya diri itu mau pakai seleksi berdasarkan wilayah dan zonasi. Zonasi akan berhasil kalau pemerintah sudah meratakan dengan benar jumlah lulusannya berapa, lalu mengkalkulasikan lagi jumlah sekolahnya itu ada berapa. Selama jumlah lulusan lebih banyak dari jumlah sekolah negeri, zonasi sama saja bohong, tidak merata manfaatnya. Lalu ujung-ujungnya, siswa yang tidak lulus di zonasi akan dilempar ke sekolah swasta. Cukup untuk topik tata kerja pendidikan di Indonesia. Kalau mau dibahas terus-menerus juga nggak akan ada habisnya. Lebih baik kita next ke topik selanjutnya, yaitu mengenai kurikulum pendidikan di Indonesia. Namun sebelum itu, saya ingin membahas mengenai berita yang pernah viral mengenai kebijakan atau tatanan kerja pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai kebijakan masuk jam 5 pagi. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Pasti sudah tidak asing ya dengan meme tersebut. Kebijakan masuk jam 5 pagi itu lucu sih bagi saya. Betapa tidak, saya tidak tahu dasar akademi atau riset yang digunakan Gubernur NTT dalam kebijakan tersebut. Saya juga tidak habis pikir mengapa Dinas Pendidikan terkait setempat tidak menginterupsikannya, padahal jika kita menggunakan riset dan perbandingkan kebijakan pendidikan di negara lain, tentu bisa dikatakan sekolah masuk jam 5 pagi itu adalah kebijakan menyimpang. Tidak ada basis pendidikan atau riset yang bisa disertakan di sana. Baiklah, kita lanjut mengenai poin kita yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia. Gonta-ganti kurikulum itu tidak salah, tapi cuma pertanda kalau tidak waras aja. Albert Einstein mengatakan yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ini Albert Einstein yang mengatakan, bukan saya. Lanjut juga, pada tahun 2018 ada sebuah jurnal di Inggris yang dibuat oleh Center of Education Economic. Mereka membuat kajian tentang kondisi pendidikan Indonesia yang sudah puluhan tahun tidak berkembang alias stagnat, karena problemnya yaitu tentang komplasensi, yang artinya Indonesia itu menganggap urusan pendidikan itu baik-baik saja. Banyak kok anak Indonesia yang juara olimpiade di sana-sini. Nah, itu yang membuat kita merasa nggak ada problem dengan dunia pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua, mereka juga mengatakan program-program pendidikan di Indonesia itu saja. Mereka mengatakan BUWMM, Business Usually with More Money. Jadi maksudnya programnya itu sama, gonta-ganti namanya saja, namun uangnya ditambah terus. Sekali lagi, yang ngomong bukan saya, tapi jurnal internasional. Apakah anak itu berbeda-beda? Jawabannya iya. Apakah proses anak itu berbeda-beda? Jawabannya iya.
saya tidak membantah hal tersebut. Kurikulum Merdeka itu bermaksud anak-anak yang tidak tuntas di salah satu fase pengajaran sebelumnya bisa dilanjut di fase berikutnya. Namun konsekuensinya, kalau semua menggunakan pola pikir ini, jangan kaget kalau anak setara SMA seperti saya nanti belum calistung secara optimal. Selain itu, beban guru akan bertambah berat sebab sangat bisa guru di fase SMA justru terpaksa mengajar ulang materi di level sebelumnya karena masih belum tuntas. Gak ada yang bisa protes karena pasti nanti jawabannya Kemampuan anak itu kan beda-beda. Itu sebabnya kita harus fokus ke materi esensial. saya mengatakan ini bukan untuk menentang. Saya sadar konversasi dan diferensiasi itu bagus, tapi jangan lupa untuk atur diferensiasi lain seperti konten, proses, dan lingkungan. Juga diferensiasi SDM seperti orang tua, sarana, dan prasarana itu juga wajib jadi perbincangan serius. Hal ini jadinya makin rumit, itu sebabnya penting juga untuk memberi batasan antara keilmuan pendidikan dan psikologi. Lanjut lagi, bisa dibilang kurikulum SMA di Indonesia itu dibandingkan dengan negara lain cenderung lebih susah. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di negara lain kayak di India atau Malaysia yang mirip-mirip dengan kita, ternyata resep mereka yang nggak se-expert atau effort belajarnya nggak kuat kayak negara kita, namun negaranya bisa lebih maju. Jadi, why not kita nggak kurangin sih? Yang terakhir mengenai rekomendasi dari saya untuk kurikulum pendidikan di Indonesia. 1. Setiap kebijakan harus bermuara pada konsep mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang saya bahas dari tadi itu, gonta-ganti kurikulum tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Buktinya ada kok. Lalu yang kedua, produk kebijakan pendidikan harus matang dengan kajian-kajian akademis yang baik dan uji publik yang bermakna. Jadi anak-anak Indonesia itu tidak diberi bahan ajar secara mentah-mentah. Kalau begitu, kami mau dijadikan apa? Monyet percobaan. Lanjut yang ketiga mengenai pengambilan kebijakan yang malah menambah tekanan pada kondisi ekonomi masyarakat. Kalau sudah ganti kurikulum, pasti juga ganti buku. Berarti buku sang kakak tidak bisa digunakan lagi oleh sang adik. Mungkin harganya murah, tapi jika dikalikan untuk berapa mata pelajaran, jelas akan menambah beban bagi masyarakat. Saya bersyukur sekolah di SMA swasta Kartika, jadi bukunya itu ditanggung oleh dana BOS. Namun untuk sekolah atau daerah lainnya itu bagaimana? Keempat, kasihanilah anak-anak Indonesia. Kami dipaksa beradaptasi dengan pergantian kurikulum. Semua, tidak hanya kami sebagai pelajar, tenaga pengajar, dan lainnya juga terbebani dengan pergantian kurikulum ini. Belum lagi adanya proyek-proyek tambahan, ekskul tambahan, lalu juga tugas-tugas seperti PR dan tugas kelompok yang harus dikerjakan lagi di luar waktu belajar di sekolah. Jadi, kami istirahatnya kapan? Yang kelima atau yang terakhir, ayo jadi bangsa yang waras. Sekali lagi kata Einstein, ketidakwarasan itu adalah melakukan kegiatan yang sama dan berulang-ulang tetapi mengharap hasil yang berbeda. Jadi, kalau kita ingin hasil pendidikan kita lebih baik, ya jangan hanya gonta-ganti program tapi isinya itu-itu saja. Sekian dari saya Kezia Kumaira, maaf jika ada salah kata atau ucapan, semoga pembahasan saya ini bisa bermanfaat dan diseriuskan dalam pemberian nilai maupun kehidupan pendidikan kita selanjutnya. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya! Bye-bye!